tidak dapat dilakukan oleh manusia, yang dimuliakan mungkin oleh banyak orang di muka bumi ini. Banyak orang bisa menolong, tapi hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Banyak orang mungkin bisa turut menyertai, bisa turut membantu orang untuk memulihkan semangat, tapi hanya Engkau yang bisa meneguhkan iman. Hanya Engkau yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan kalau ada di antara kami umat-Mu orang-orang yang Engkau layakkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka itu adalah kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, pekerjaan-Mu luar biasa. Kedatangan-Mu adalah mujizat. Pekerjaan-Mu adalah supremasi kuasa Allah. Kematian-Mu juga merupakan kehendak Allah. Kebangkitan dan kenaikan-Mu itu melengkapi karya Allah bagi kami. Sebab firman-Mu berkata, jikalau Engkau tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kami. Dan di dalam kenaikan-Mu ke surga, Engkau sedang menata ulang pekerjaan-Mu untuk memuliakan gereja Tuhan, untuk memuliakan kami. Supaya bukan hanya Engkau saja yang menerima kemuliaan ketika Engkau dibangkitkan. Nama di atas segala nama telah Engkau dapatkan. Maka kepada kamilah sekarang Engkau sedang bekerja agar pengalaman yang Engkau dapat kami juga peroleh. Maka Tuhan, kiranya firman-Mu sebentar meneguhkan kami, supaya langkah iman kami semakin hari semakin mantap. Langkah iman kami ditengguhkan, walau kami harus menjalani kehidupan ini dengan susah payah, dengan keringat, dengan air mata, tapi selalu ada Tuhan. Di seberang sana ada kekuatan yang menghiburkan, di seberang sana ada masa depan, ada hadirat Tuhan yang memberi kami kelegaan dan kepastian. Berkati ya Tuhan ibadah ini, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalamnya, berkati jemaat Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan ini juga kiranya Engkau kawali dengan roh-Mu saja, supaya menghidupkan semangat kami dan memperkuat iman kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami akan menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Benar? Kayak orang yang lemas nih saudaranya. Apa karena liburan? Gitu. Jadi dari pagi saudara sudah lelah dengan banyak hal. Ini hari kenaikan Yesus. Ya. Dan di dalam Alkitab itu peristiwa kenaikan Yesus tidak banyak ditulis saudara ya. Tidak seperti kalau kita mendapat membaca berita tentang kelahirannya. Itu mungkin kita masih bisa menemukan beberapa pasal. Lalu tentang kematian Yesus masih juga kita bisa kumpulkan beberapa pasal. Lalu juga kebangkitan Yesus selama 40 hari dia ada di bumi, itu juga masih dapat kita temukan di dalam banyak ayat. Tapi kenaikan Yesus itu saudara, kalau dijumlah ayatnya di dalam Injil, itu sebenarnya tidak sampai 10 ayat. Sedikit sekali ya. Di dalam kitab Lukas hanya disinggung sedikit ya, beberapa ayat saja. Di dalam kitab Kisah Para Rasul juga
hanya disinggung 5 ayat saja. Jadi seolah kenaikan Yesus bukan menjadi peristiwa yang besar di dalam Alkitab. Padahal di dalam Alkitab yang sama, saudara akan melihat dan menyimak beberapa tema yang justru menjadi sauh dari pengharapan iman orang percaya, yaitu tentang kedatangan Tuhan kembali. Bagaimana dia datang kalau dia tidak pergi lebih dulu? Nah, itu sebabnya di dalam kepergiannya, di dalam kenaikannya ke surga, itu saya sebut sebagai satu rangkaian dari pekerjaan Allah yang nanti akan berujung lengkapnya itu adalah di dalam kedatangannya kembali. Jadi boleh saya sebut juga bahwa kenaikan Yesus ini adalah masa transisi. Di dalam upaya untuk meneguhkan kembali perjanjian-perjanjian Tuhan. Selama ini Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti seri tentang khotbah perjanjian. Walau kita baru masuk pada perjanjian yang kelima, ya, perjanjian yang diteguhkan kepada Daud, ya, sebenarnya untuk orang Israel, tapi selalu ada ada tokoh utama di situ, pemeran utamanya, ya. Pertama tentu adalah Adam dan Hawa sendiri, yang kedua adalah Nuh, yang ketiga Abraham, yang keempat Musa, Daud yang kelima. Ya. Nah sebenarnya pada perjanjian ke-6 tema ini berkaitan sekali. Yaitu perjanjian yang diberikan kepada orang Israel di zaman pemerintahannya Yosia. Pada waktu itu Nabi Yeremia juga sudah menjadi bagian dari pemerintahan itu, atau dari berlangsungnya pemerintahan Israel pada masa-masa terakhir sebelum Allah mengizinkan bangsa ini ditawan nanti. Ya, masih ada di situ suara Yeremia yang paling terakhir. Dan dari sekian banyak suara Yeremia, salah satu yang akan diangkat disinggung adalah perjanjian tentang pembaruan pekerjaan Allah. Puncaknya nanti di perjanjian ke-7 yang menghadapkan Yesus sendiri, ya, sebagai pihak pembuat perjanjian sekaligus penerima perjanjian. Nah, hanya kita belum bicara itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin nanti kita bicara pada ibadah hari Minggu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah sekalipun Alkitab tidak membahas kenaikan Yesus peristiwa ini sebagai peristiwa yang patut diceritakan panjang lebar, ya. Tetapi sebenarnya ada ayat-ayat penting di dalam Alkitab yang nanti kita akan baca yang tertinggal sebagai perenungan bagi kita, bagi jemaat, dalam kaitannya dengan naiknya Yesus Kristus ini. Nah, saya mengambil di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tertulis begini. Sesudah ia mengatakan demikian, apa yang ia katakan, nanti kita mundur sejenak, saudara, ke ayat yang ke-7 dan ayat 8. Ya. Sebab disitulah kata-katanya. Tapi saya garis bawahi dulu ayat ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutup. Ini saya baca ayat 9 dulu. Kita nggak pernah tahu Yesus naik ke sorga itu mentoknya di mana. Ya, pernah membayangkan itu? Apakah dia kemudian betul-betul naik menembus atmosfer kita, lalu dia betul-betul naik melintasi galaksi yang katanya jumlahnya itu nggak terhitung? Ya, sorga itu di mana sih? Memang
Yang jelas Alkitab berkata Yesus naik, ya pulang kembali ke tempatnya. Tempatnya di sorga. Tapi sorga di mana? Ya, kita selalu memandangnya ke atas karena memang ayat-ayat ini itu menunjukkan, mengindikasikan Yesus memang ke atas. Namanya juga terangkat. Lalu ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah itu. Kan sudah jelas berarti Yesus naik tuh. Kan tadi di ayat yang ke-9 sudah ditulis terangkat. Lalu awan menutup. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kenapa ya mereka tetap menatap ke langit? Mungkin fenomena ini sendiri besar, saudara. Walau tidak diceritakan secara panjang lebar. Ada orang tiba-tiba bisa terangkat, pelan-pelan naik, lalu menghilang ke awan. Kadang tanpa disadari, kita mungkin suka begitu, melihat sebuah fenomena di langit. Gitu. Maunya kita terus lihat sampai betul-betul dia tidak lagi bisa kita pandang. Karena peristiwa itu mungkin buat kita peristiwa yang jarang untuk dilihat. Tapi kenaikan Yesus buat saya merupakan peristiwa besar. Sehingga orang itu seperti sedang menunggu sesuatu. Ketika terus menatap ke langit. Padahal awan sudah menutupi Yesus. Dan mereka tidak bisa melihat lagi Yesus. Mungkin pikirnya kita lihat yuk Yesus bisa gak menembus atmosfer. Yesus bisa gak kira-kira melintasi galaksi. Ya. Untungnya zaman itu belum ada film Superman, saudara. Tapi coba kita yang sudah sering nonton film Superman, mungkin kita membayangkan Yesus itu naik ke sorga, melintasi galaksi, ngelewatin bintang-bintang. Enak bener gitu ya. Kita gak pernah tahu sorga itu di mana. Hanya memang Alkitab mengindikasikan dia itu berada pada terang yang tidak terhampiri. Sudah cuman itu. Itu di 1 Timotius 6 ayat 16 ditulis. Sorga itu berdiam pada terang yang tidak terhampiri. Yang jelas sorga itu letaknya gak cuman di balik matahari. Karena orang masih bisa, saudara, melewati matahari. Sudah ada yang bisa melewati matahari. Jadi artinya sorga tidak di balik matahari. Jadi matahari masuk di dalam kategori terang yang masih bisa didekati. Sementara 1 Timotius 6 ayat 16 berkata, Allah itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Kita gak pernah tahu terang itu di mana. Ya, yang tidak terhampiri. Yang jelas harus lebih terang, lebih mengkilau daripada matahari. Ya kita sudah pasti menunjuk ke atas. Tetapi saudara tahu dengan ayat-ayat ini, Alkitab mencoba untuk mengajak kita merenungkan satu hal. Tidak penting kita memastikan kemana arah Yesus itu pergi. Tapi bahwa yang perlu kita pastikan, seperti kata malaikat Tuhan ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti ketika mereka melihat dia naik ke sorga. Dan memang Alkitab berkata nanti juga dia akan turun, ya akan dibungkus dengan awan-awan. Tapi bedanya pada kedatangannya nanti orang-orang percaya dapat merasakan awan-awan itu. Yesus akan kumpulkan dulu sebelum dia menjejakkan kakinya di bumi ini. Dia akan mengumpulkan dulu beberapa orang-orang tokoh-tokoh iman. Termasuk kita ini. Jadi tokoh-tokoh iman jangan saudara pikir cuma yang tertulis namanya di dalam Alkitab. Ya. Saudara juga adalah pejuang iman. Kalau hidupmu tetap menghidupi iman.
pergumulan saudara dalam upaya untuk mempertahankan iman, mendewasakan iman, membuahkan iman, engkau konsisten melakukannya, engkau juga bisa disebut sebagai pejuang iman. Mau menjadi pejuang iman? Ya, jangan cengeng makanya. Ya, karena tentara tidak ada yang boleh cengeng, saudara ya. Jangan sakit sedikit, bawaannya baper, gitu ya. Diomongin dikit, baper, nggak bisa jadi pejuang itu. Setuju? Mau jadi pejuang, saudara? Nah kan, udah mulai mikir lagi nih. Mau jadi pejuang, saudara? Nggak boleh cengeng. Sepakat? Maka tokoh-tokoh Alkitab pun hanya akan menjadi sebuah pencerminan bagi kita. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita antisipasi. Cara mereka bergumul dalam menghidupi iman, itu yang kemudian kita teladani. Kita bisa menjadi pejuang iman. Dan itu akan Tuhan kumpulkan nanti di awan-awan. Tuhan kumpulkan. Jadi ada sedikit perbedaan antara cara ia datang dengan cara pada waktu ia pergi. Waktu ia pergi dia cuma naik sendiri. Tapi waktu ia datang nanti, tetap awan yang pernah menutupi pandangan orang untuk melihat dia, itu nanti akan menjadi media tempat di mana orang-orang salehnya, pejuang-pejuang iman, saudara dan saya. Jadi saya bilang pejuang iman, saudara nggak perlu lagi ingat-ingat tokoh-tokoh Alkitab. Kalau saya sebut pejuang iman, saudara harus membuat bahasa motivasi untuk dirimu. Saya harus menjadi pejuang iman di akhir zaman ini. Itu saja. Jadi jangan pejuang iman siapa? Musa. Itu kan dulu. Kita bicara di dalam konteks gereja. Siapa pejuang-pejuang iman di dalam gereja? Ya kita lah. Kalau pejuang iman di dalam Alkitab, saudara bisa daftarkan itu puluhan nama-nama. Tapi pejuang iman di dalam periode gereja itu saudara dan saya. Nah, dikumpulkan Tuhan tuh di awan-awan yang dulu pada waktu dia naik ke sorga menjadi penghalang yang menutupi pandangan. Maka apa yang kita peroleh di sini sebenarnya? Waktu naiknya dia ke sorga, lalu awan menutupi pandangan orang-orang yang ingin melihatnya. Mereka mungkin berpikir, kira-kira Yesus ini sebentarkah atau lamakah pergi? Lalu apa yang terjadi dengan hidup saya ketika iman saya sudah mulai berkembang? Orang-orang yang menyertai peristiwa kenaikan Yesus ini, menurut catatannya Paulus, kalau nanti saudara baca di dalam ayat lain, itu dituliskan ada 500 lebih. Banyak, saudara. Sementara kita nggak pernah mendapatkan angka itu, 500-an orang itu, selama dia melayani sebagai Mesias. Justru yang ada dia banyak ditolak kan. Bahkan bangsanya sendiri memusuhi dia. Bahkan yang lebih ironis, murid-muridnya sendiri kadang-kadang masih ragu juga sama dia. Seolah-olah Yesus ini 3,5 tahun melayani sebagai Mesias, seorang hanya sendirian aja. 12 murid itu seolah hanya dayang-dayangnya aja. Gak bisa diharapin. Gak bisa diharapin. Anak-anak ngumpul diusir-usirin. Tuh lihat kelakuan murid-murid ini. Tapi beda nanti setelah Yesus naik ke sorga, memang menjadi beda. Tapi pelayanan Yesus itu menunjukkan bahwa belum dimengerti oleh banyak orang, termasuk oleh 12 murid Yesus yang selalu dekat dengan dia 24 jam sehari. Belum ngerti. Maka ketika dia naik ke sorga, mereka cuma melihat itu sebatas perjalanannya, fenomenanya. Awan masih menjadi penghalang bagi mereka. Tapi nanti ketika kedatangan Tuhan, awan akan menjadi media tempat kita berkumpul dengan Tuhan. Pertanyaannya, bedanya
di mana. Kalau pada kenaikan Yesus, awan menghalangi. Karena memang murid-murid Yesus sendiri pun hanya memahami Yesus sebatas fenomena. Tahu fenomena? Peristiwanya saja. Wih, guru kita hebat ya. Air bisa dirubah jadi anggur. Wih, guru kita hebat ya. Kenapa? Karena orang sakit bisa disembuhkan. Wih, guru kita hebat ya. Sekali ngomong sampai alam yang sedang ngamuk tiba-tiba nurut. Wih, lebih hebat lagi, orang mati bisa bangun. Cuman itu yang murid-murid tahu tentang Yesus. Jadi kalau awan menghalangi pandangan mereka, karena mereka memang hanya melihat fenomena. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau cara kita mengenal pribadi Yesus cuman sampai situ. Kenapa mau ikut Yesus? Cuman Yesus yang bisa menyembuhkan. Saya udah datang ke semua orang pinter, gak ada yang bisa menyembuhkan. Saya udah datang ke semua pendeta, capek doang ditumpang tangan. Ya. Apalagi saya sudah datang kepada orang-orang yang pernah punya kesaksian kemenangan iman. Ujung-ujungnya kemenangan itu cuma punya dia. Saya enggak. Ya, karena kita hanya melihat dia sebatas fenomena. Makanya ketika dia naik ke surga, mungkin bagi banyak orang dia seperti meninggalkan kita. Dia seperti membiarkan kita akan menjalani hidup itu sendirian maksud saya. Padahal dari perkataan malaikat Tuhan ini kita tahu dengan pasti bahwa Allah sedang bekerja, atau Yesus lebih tepatnya sedang bekerja, supaya nanti ketika dia datang kembali dengan cara yang sama. Perbedaan itu, saudara, di mana awan tidak lagi menutupi, awan justru akan menjadi media tempat berkumpulnya kita dengan Yesus. Itu betul-betul akan menjadi kenyataan buat kita, bukan buat orang lain. Jadi berarti naiknya Yesus punya satu kepentingan. Apa kepentingannya? Untuk mengerjakan di dalam hidup kita satu kelayakan tertentu. Supaya nanti ketika dia datang kembali dengan cara yang sama, awan-awan itu gak menutupi lagi pandangan kita. Awan itu akan menjadi tempat berkumpulnya dan bersatunya kita dengan Tuhan. Sebelum menjejakkan kaki di bumi ini. Untuk memerintah, kata Alkitab. Jadi saudara percaya, iman kita secara perlahan, secara bertahap akan memampukan saudara untuk memerintah bersama dengan Yesus. Percaya enggak? Percaya enggak? Ini tantangan iman saudara. Dan itu dijanjikan di dalam Alkitab. Nah, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena ada ayat 7 dan ayat 8. Itu tadi yang saya katakan. Perlu kita baca ya. Maka kembali kita ke kisah-kisah Rasul itu. Sekarang saya ingin kita baca dari ayat 6. Ya. Dari ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Oh, Yesus sementara siap-siap mau naik. Gitu ya. Yang dipikirin orang Israel itu adalah apa yang mereka lihat. Apa itu? Kerajaan Israel tolong dipulihkan dong. Mungkin mereka ingat doa Daud. Kan minggu lalu saudara sudah belajar. Daud berdoa, Tuhan kiranya nanti di masa depan akan engkau bangkitkan dari gadis keturunanku orang besar. Gitu. Mungkin mereka ingat itu. Dan mereka tagih itu. Tuhan, janjimu kepada Daud akan ada satu keturunan nanti dari benihnya Daud, dari garisnya Daud yang akan memerintah kembali dan menyatukan lagi Israel, memulihkan lagi Israel. Mungkin mereka pikir Yesus harusnya bisa menjadi harapan dan tulang punggung. Kenapa dia repot-repot mau balik? Yang mereka tidak tahu adalah
Justru kenaikan Yesus ini sedang melakukan atau sedang mewujudkan keinginan mereka. Karena di ayat 7-nya berkata begini, jawab Yesus, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus mau berkata, apa yang kamu minta itu sudahlah. Nggak usah kamu minta, saya udah tahu. Tapi kamu nggak perlu hitung-hitung, nggak perlu tunggu-tunggu kapan itu akan terjadi. Ketika kerajaan Tuhan akan ditegakkan melalui garis keturunan Daud. Kira-kira begitulah bunyinya lengkapnya. Kalau saya ganti dengan bahasa khotbah. Ya, kan ini bahasa Alkitab. Enggak sejelas tadi saya mengutarakannya. Jadi Yesus ingin memastikan yang mereka minta tetap akan dijawab. Tapi bukan itu konsentrasi mereka. Makanya awan hanya bisa menghalangi pandangan mereka. Karena mereka maunya semua itu yang fenomena. Gitu. Yang enak dilihat. Yang bikin orang itu wah gitu. Bisa paham saudara ya? Kan kita maunya begitu. Lalu Yesus lanjutkan di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sambil Yesus berkata ini, maka ayat 9, naiklah ia, terangkat ia ke sorga. Jadi perkataan Yesus yang terakhir yang mereka bisa dengar sebelum sayup-sayup menghilang adalah ayat 8. Yang buat mereka masih belum jawaban. Kenapa masih belum jawab? Kan yang mereka persoalkan, yang mereka tanya, Tuhan kalau boleh kau pulihkanlah kerajaan Israel ini. Yesus bilang, oke, tapi kamu nggak perlu hitung-hitung, nggak perlu tagih-tagih kapan itu waktunya, kapan tanggalnya, kapan harinya. Yang penting bagi kamu adalah miliki dulu kuasa yang memungkinkan kamu akan merangkul dunia ini. Mulai dari titik terdekat, Samaria, Yerusalem, sampai titik terjauh, yaitu ujung bumi. Baru dia menghilang. Bengong murid-murid. Apa ini maksudnya? Maksudnya bahwa di sorga, ketika Yesus nanti sudah menduduki tempatnya kembali. Karena dia naik itu kan ke sorga tuh. Dan Alkitab berkata, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Untuk hal ini nanti kita akan lihat di dalam khotbah seri nanti. Di ibadah doa 10 malam. Ya. Tentang apa yang Allah kerjakan dalam Yesusnya selama dia ada di sorga. Supaya nyambung ini dengan naiknya ini sampai nanti dia datang kembali. Yesus sedang mengerjakan sesuatu. Tapi yang Yesus mau sambil dia bekerja dari sorga. Kita orang percaya juga harus kerja sama di dunia ini. Jadi Allah bekerja dari tempatnya. Kita juga harus bekerja dari tempat kita. Itu dulu berita utama dari kenaikan Yesus. Biarkan saya naik. Kamu gak usah mikir dulu kapan kerajaan itu akan dikembalikan kejayaannya. Akan diteguhkan kembali. Tapi yang penting mari kita kerjakan pekerjaan Allah. Bagian saya dari sorga. Bagian kita dari tempat kita. Jadi Yesus sekarang sedang bekerja untuk melayakkan kita nanti masuk di dalam awan-awan permai dalam kedatangan nanti. Pertanyaannya, siapa yang boleh masuk ke sana? Dari jumlah kita kah? Nah, gitu. Saudara mau naik ke awan-awan? Naik ke awan-awan tuh nggak akan bisa, saudara. Iya.
Karena belum pernah ada orang atau barang yang nyangkut di awan-awan. Ya, pesawat aja nggak bisa nyangkut, saudara. Ya, cuman goyang doang. Ya, tapi nggak akan nyangkut nih. Saudara terbang nggak akan nyangkut. Makanya Superman juga nggak bisa nyangkut. Ya itu dalam filmnya. Ya, nggak ada yang bisa nyangkut. Tapi herannya nanti Alkitab berkata, ketika Tuhan datang, itu kayak kita bahkan bisa jalan-jalan di awan. Kita bahkan bisa berdiri seperti berdiri di atas lantai yang keras, padahal awan-awan. Kok bisa? Itu namanya kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi berarti orientasi kita adalah Allah akan mengerjakan dulu kemuliaan di dalam gereja ini. Tapi dia memilih untuk bekerja dari sorga. Dan kita diminta juga harus mengerjakan pekerjaan Allah selama usia iman ini kita jalani di muka bumi. Mungkin saudara berkata, kan lebih enak kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita kan. Kalau Yesus makin lama sama kita, saudara, maka yang saya bayangkan, kita nanti akan jiwa kita akan kayak murid-murid. Makin lama Yesus bersama dengan kita, makin cengeng kita ini. Nggak akan bisa kuat. Kenapa? Dikit-dikit apa-apa lari ke Yesus. Gitu. Udah nggak pakai iman lagi. Sakit sedikit lari ke Yesus. Seolah Yesus itu udah jadi kayak emak bapak kita aja. Gitu. Ngasuh kita bukan untuk mendewasakan kita, tapi untuk manjain kita. Saya pikir nggak sehat juga. Kan dalam Alkitab diceritakan, ketika Yesus sudah naik ke sorga, Yesus kan juga sudah berpesan. Pesannya itu bahkan lebih jauh ada di ayat 4 dan 5. Nah kita baca lagi ya. Mundur lagi sekarang kita. Masih ke Kisah Rasul pasal 1. Sekarang kita mundur lagi ke ayat 4 dan ayat 5. Pesannya jelas di situ. Maka suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kata Yesus. Kapan Yesus mengatakan hal ini? Ayat ini berkata ketika dia makan bersama. Makan bersama yang terakhir saudara, antara Yesus dengan murid-murid terjadi pada Sabat Paskah. Malam sebelum Yesus besoknya disalibkan. Berarti pertemuan ini terjadi paling sedikit 43 hari sebelum Yesus naik ke sorga. Kenapa 43 hari? Karena kan butuh 3 hari dari Yesus mati ke Yesus bangkit. Itu 3 hari Alkitab bilang. Lalu Alkitab juga bilang masa Yesus kemudian melayani setelah kebangkitannya itu 40 hari. Jadi 3 hari tambah 40, 43 hari. Itu sudah paling sedikit. Jadi 43 hari yang lalu Yesus sudah mengucapkan ayat 4 dan ayat 5. Kira-kira ingat gak ya? Saya tanya sama saudara, khotbah saya 7 minggu lalu, saudara masih ingat gak? Ya nanti deh Pak Gem kita setel YouTube. 43 hari itu kan 7 minggu saudara. Saya lihat deh di YouTube lah kira-kira. Iya, kalau ada YouTube. Zaman Yesus belum ada YouTube. Yusuf baru ada saudara. Lalu kemudian mereka harus ingat, apa ya Yesus pernah ngomongnya 7 minggu yang lalu ini. Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi paling tidak saudara tahu ya, ada jarak itu sekitar 6-7 minggu sebelum Yesus naik ke sorga. Yesus sudah ngomong sama murid-murid untuk jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus bekerja. Nah waktu Yesus naik ke sorga itu gak diingetin lagi. Gak diingetin lagi. Kenapa? Karena mereka gak nanyakan kembali pertanyaan waktu 43 hari yang lalu. Yang mereka tanyakan hal yang lain.
Tapi cara Yesus menjawab dikembalikan kepada perkataan Yesus 43 hari yang lalu. Makanya saudara dapat ayat 8. Jadi Yesus tetap menjawab pertanyaan murid-murid, tetap dihubungkan dengan perkataannya terakhir kali sebelum dia disalibkan. Luar biasa gak Tuhan kita saudara? Konsisten betul dia ini. Murid-murid mau tanya apapun tetap dikembaliin. Harusnya kalau murid-murid ini akalnya lagi benar, lagi sehat, dia minta lagi dong apa yang pernah menjadi janji Yesus di pertemuan terakhir. Paling gak sebelum naik ke sorga, mereka bilang, Yesus, katamu nanti kami akan dilengkapi dengan Roh Kudus. Mana itu? Nah kalau udah begitu pertanyaannya udah lebih enak gitu, saudara. Cuman gak begitu pertanyaannya. Jadi memang kadang-kadang dalam iman kita ini masih saja kita ini meminta sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudaraku Tuhan ini. Jangan suka tumpang tindih antara apa yang engkau butuh, yang engkau perlu dengan yang cuman pengen-pengenan. Oh saya ingin diberkati. Apalagi nyanyi lagu, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Apa itu nih? Waktu bangun pagi hari. Siang berganti malam, wah enaknya. Maunya dari pagi, siang, malam. Itu udah kayak pagi sore itu saudara, restoran. Siang, malam, dan pagi sore. Luar biasa ini. Maka itu yang kemudian kita kejar. Sementara pergumulan iman bukan di situ. Jadi sekarang saudara tahu runtutannya. Kenapa ketika murid-murid persoalkan tentang kerajaan yang dipulihkan, Yesus kembalikan mereka kepada perkataannya 43 hari yang lalu. Udah tenang aja. Gak usah kamu takut, yang kamu minta itu sebenarnya sudah ada di hatiku. Pasti akan dikerjakan. Tapi mintalah dulu janji Bapa. Jadi berarti kesimpulan kita pertama. Yesus naik ke sorga. Tadi saya katakan untuk mengerjakan pembaruan, pemulihan supaya kita layak tadi. Ya, layak nanti menjemput Tuhan di awan-awan nanti waktu Tuhan datang. Tetapi bagian kita harus juga bekerja bersama dengan Tuhan, dengan iman kita dan Roh Kudus. Pengalaman itu harus menjadi pengalaman yang ditambahkan dari imanmu. Catat baik-baik saudara omongan saya ini. Menjadi anak Tuhan punya iman tidak cukup. Oke. Yang penting saya sudah beriman Pak. Dan saya sudah punya kesaksian. Enggak cukup. Enggak cukup. Nanti di akhir zaman saudara, dua hal ini memang diperlukan. Tapi tidak cukup untuk mengantar kita ke tempatnya Tuhan. Apa itu? Satu, punya firman. Punya landasan iman. Karena firman itu namanya landas iman. Kenapa kita percaya? Ya karena ada firman. Lalu yang kedua, punya kesaksian. Kesaksian itu artinya bukti konfirmasi bahwa iman kita hidup. Ini dua ini perlu. Harus saudara punya. Tapi tetap tidak cukup. Tidak cukup apa? Tidak cukup untuk membawa kita menjadi orang yang nanti layak terangkat. Bersama-sama dengan Tuhan ketemu di awan-awan. Sebab siapa yang bisa membuat Yesus dapat melakukan pekerjaan ini? Satu, Alkitab berkata, siapa yang bisa membangkitkan Yesus dari kematian? Alkitab berkata, Roh Tuhan. Lalu yang kedua, siapa yang bisa membuat Yesus itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat termasuk mujizat? Injil Lukas berkata dalam pasal 2, Roh Tuhan.
Maka siapa yang mampu mengangkat Yesus, saudara? Seolah dia bisa mengabaikan hukum fisika, mengatasi hukum fisika yang namanya gravitasi. Kalau bukan Roh Tuhan. Roh Tuhan yang membuat Yesus bangkit. Tapi sebelumnya Roh Tuhan yang menyertai Yesus itu diucapkan oleh seorang yang disebut saleh di dalam Alkitab, yaitu Simeon. Roh Tuhan ada padanya. Makanya saudara, kita melihat Yesus jangan cuma melihat sisi kealahannya, lihat sisi kemanusiaannya yang kemudian dilengkapi juga dengan Roh Tuhan. Karena bagian itu nanti yang akan tertinggal bagi kita. Sisi keilahiannya nggak bisa kita adaptasi. Kita ini manusia yang lahir secara alamiah. Bukan manusia yang lahir secara luar biasa. Tetap alamiah, saudara. Tapi yang nanti akan tertinggal menjadi bagian dari gereja Tuhan, bukan sisi keilahiannya. Yang akan tertinggal buat kita itu adalah pengalaman Roh Tuhannya. Jadi kalau Yesus bisa melakukan mujizat karena Roh Tuhan, pertanyaannya, kalau Roh Tuhan ada pada kita, bisa nggak kita melakukannya? Bisa. Makanya kitab Lukas berkata, orang-orang sakit nanti akan datang padamu, dan orang-orang benar ini akan tumpang tangan sembuh. Enak nggak, saudara? Saya membayangkan nih kalau jemaat Lusufan punya pengalaman seperti ini. Jemaat sakit saling mendoakan, kemudian sembuh. Apa yang terjadi kira-kira? Saudara nggak khawatir lagi. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, yang mungkin di luar kemampuan saudara menanganinya, engkau tahu ada rekan seiman yang bisa mendukung dalam doa dan bahkan menghadirkan mujizat. Jadi saudara nggak perlu nunggu, harus nunggu Pak Gem dulu pulang, harus nunggu Bu Gem dulu. Nanti kalau nggak ada mereka, aduh kayaknya Tuhan jauh. Gitu. Padahal Tuhan itu dekat dengan kita, sedekat kuasanya kita miliki. Jadi kalau Roh Tuhan yang pernah menyertai pelayanan Yesus ada pada kita, maka Alkitab digenapi. Saudara pun bisa menjadi media dari pekerjaan Allah. Orang sakit bisa disembuhkan. Yang penting jangan sombong aja. Setuju? Jangan dia sudah pikir, siapa yang sakit yang mau disembuhkan, datang ke gue, ntar gue tumpang tanganin. Di lama-lama pas saudara lagi butuh duit lagi, tapi bayar ya 50.000 aja. Jangan ya saudara, itu udah iblis itu soalnya. Satu. Kalau karena Roh Tuhan, Yesus bangkit dari kematian, kira-kira Roh Tuhan bersama saudara, bisa nggak saudara juga mengalami kebangkitan? Bisa. Lazarus bisa. Pemuda di Nain bisa. Ya. Bahkan dalam perjanjian lama juga sudah ada kebangkitan. Paling tidak kebangkitan itu bukan soal kebangkitan dari fisik, saudara, tapi kebangkitan dari jiwamu sendiri. Karena biasanya jiwa inilah musuh paling beratnya kita. Betul tidak? Ayo coba diakui, siapa musuh paling berat kita sebenarnya? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Memusuhi rasa malas, tuh susah tuh diperangi. Memusuhi apa lagi? Memusuhi rasa bosan, enggan, entar sok gitu. Itu paling sulit untuk dimaafkan itu. Jujur, sulit. Jadi mau jadi pejuang iman kan? Betul nggak tadi? Makanya tadi saya bilang jadi pejuang iman jangan cengeng. Nah yang kedua jangan malas. Gitu. Cuma kalau malas udah nggak jadi pejuang saudara, jadi pecundang nanti. Jadi itu yang Allah kerjakan. Dan yang ketiga, ketika Roh Tuhan mengangkat dia naik ke sorga, percayalah nanti ada waktunya Roh Tuhan juga akan mengangkat kita tadi ke awan-awan. Nah inilah persoalannya sekarang. Jadi mengapa Yesus naik ke sorga tapi dia tidak meninggalkan kita?
Karena dari sorga dia sedang bekerja untuk memberikan kepada kita roh dengan karunia-karunia. Pertanyaannya, gereja Tuhan, saudara dan saya orang percaya, merespon atau tidak, menyambut atau tidak. Roh itu diberi, bukan cuman pengalaman sekali, tapi roh diberi plus karunia-karunianya. Tadi saya katakan saudara punya iman, saudara punya kesaksian, itu penting tapi tidak cukup. Ya saudara tahu artinya apa? Engkau kalau belum punya satu dari dua ini, saudara harus meningkatkan keimananmu dengan lebih sungguh-sungguh. Sebab dua aja sudah punya, itu belum melayakkan engkau sempurna. Belum melayakkan engkau untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Nanti ini penjelasan dari kalimat ini akan ada di dalam rentetan doa 10 malam. Ya. Supaya saudara tahu nih, enggak ujuk-ujuk gitu istilahnya. Ada itu prosesnya. Tapi yang jelas ketika Tuhan datang nanti dan akan menunggu kita juga untuk diangkatnya ke awan-awan, yang membuat itu bukan tangan Yesus yang narikin kita satu-satu. Repot bener dia saudara ya. Sini saya tarikin. Pegel juga loh itu kalau saya disuruh. Maka roh Tuhanlah yang akan mengangkat orang-orang beriman ini untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Sama seperti ketika roh Tuhan mengangkat dia naik ke surga. Sama seperti sebelumnya roh Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Sama seperti jauh sebelumnya lagi ketika roh Tuhan telah mengawal pelayanan Yesus. Jadi berarti saudara, naiknya Yesus ke sorga PR buat kita cuma satu. Milikilah roh Tuhan selama dia belum datang kembali. Itu sebabnya kalimat ini menjadi sebuah perenungan yang harus saudara menjadi juga sebuah pergumulan iman saudara. Apa pergumulannya? Sudah punya iman, bagus, tinggal dipertahankan. Sudah punya kesaksian dari iman, bagus, tinggal ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan buah iman ini sendiri? Tingkatkan ketekunannya. Karena Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Bagaimana kemudian bisa meningkatkan nilai iman? Perbanyak perbuatan iman. Tapi kalau perbuatan iman saudara tidak ada, nilai imanmu ya hanya tinggal nilai yang paling kecil. Mari kita buat perbandingan. Iman itu nilainya 1. Karena kita berkata dia adalah dasar dari segala sesuatu. Baik yang kita harapkan maupun yang tidak kita lihat. 1. Karena dasar. Perbuatan itu 0. Karena perbuatan tidak punya nilai. Tapi perbuatan dari iman nilainya 10. Ya toh, 1, 0, 10. 2 perbuatan ditambahkan nilainya 100. Paham gak matematikanya? Ini matematikanya bukan 1 tambah 0 tambah 1. 1 perbuatan kemudian ditambahkan pada iman itu. Nilainya kemudian akan menjadi semakin banyak. Kenapa? Karena 1 ini akan menjadi lebih banyak tergantung nolnya. Saudara punya uang 1 M. 1 M itu tahu? 1 ember. Bukan, 1 miliar. Lalu hilang 01, jadi 1 M enggak dia? Enggak. Jadi berapa kira-kira? Ya, susah ya nyebutinnya ya, apalagi dapatnya. Nyebutinnya udah susah nih, apalagi dapatnya. Gitu kira-kira. Lalu kalau sampai tidak ada perbuatan sama sekali, nilai saudara cuma 1 di hadapan Tuhan itu. Perbuatan tidak punya nilai. Tapi kalau perbuatan itu lahir dari iman, nilai imanmu meningkat tuh. Maka 2 ini penting.
yaitu satu, punya iman dari firman yang engkau selalu renungkan, tapi kemudian perbanyak nilai iman itu dengan kesaksian. Kesaksian apa? Oh, saya pernah ditolong Tuhan. Oh, saya pernah mendapatkan mujizat. Oh, saya pernah kemudian bersaksi dan orang lain dimenangkan. Macam-macam kesaksian. Itu menunjukkan imanmu hidup. Maka nilai imanmu tinggi. Tapi itu gak cukup membawa saudara naik ke awan-awan menjemput Tuhan. Gak cukup. Satu yang melengkapi, Roh Tuhan. Maka saya harus tekankan kepada jemaat. Saya tekankan kepada saudara. Milikilah Roh Kudus. Termasuk pelayan-pelayan wajib penuh Roh Kudus. Sekarang penuh Roh Kudus apa enggak? Masih mikir kita, penuh enggak ya? Penuh enggak ya? Kayaknya sih penuh. Tapi kayaknya juga enggak sih. Saudara bingung. Nanti di dalam doa 10 malam saudara kita akan jelaskan, kita urutkan supaya saudara tahu saudara penuh apa tidak. Jadi bukan hanya kepada pelayan, jemaat secara umum, kalau engkau ingin naik ke awan untuk kemudian bertemu dengan Tuhan nanti pada kedatangan kembali. Sebab Alkitab berkata nanti dia turun itu enggak seorang diri. Dia turun itu bersama para saleh-salehnya, kata Alkitab. Bersama dengan gereja Tuhan yang sempurna. Jadi ada beda proses ini. Kalau dia naik dia sendiri, nanti dia turun dia akan bareng. Tapi bukan bareng dari makhluk sorga. Bareng dari makhluk bumi. Yang dia tunggu dulu naik ke awan-awan. Tapi supaya bisa naik ke awan-awan, saudara nggak cuman punya iman dan kesaksian iman. Saudara harus punya Roh Tuhan. Makanya kenapa Yesus wanti-wanti, jangan ya kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji Bapa. Apa janji Bapa? Saya ulang lagi, kita baca yuk ayat 5. Apa janji Bapa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan mengerjakan pemulihan dan pembaharuan yang Yesus ucapkan 43 hari kemudian di ayat 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang mana ini? Kuasa yang bisa menolong orang lain. Kuasa yang bisa mengetahui kehendak Tuhan. Nanti kita bedah ya di dalam doa 10 malam. Kenapa di dalam kuasa yang satu ini ada 9 kemampuan. Satu kemampuan untuk berkata-kata dari masa depan. Tentang masa depan. Bahkan kuasa untuk berkata-kata dari pengetahuan yang belum dimilikinya. Tuh, kita bedah nanti ini. Supaya saudara tahu, itu yang harus engkau punya. Ada kuasa juga yang bahkan dapat meneguhkan imanmu di saat orang sedang memperlakukanmu buruk. Ada karunia seperti itu. Ada juga karunia yang dilepaskan, yang bisa membuat saudara membedakan pekerjaan-pekerjaan roh. Saudara tahu ini roh jahat. Saudara tahu ini bahwa ini bukan dari Tuhan. Walaupun Alkitab berkata kadang-kadang setan juga bisa berpenampilan manis. Coba lihat di film-film. Setan kan gak pakai tanduk lagi. Setan udah pakai jas, udah pakai dasi. Tapi jangan saudara bilang nanti yang di mimbar tuh setan-setan semua. Jangan saudara. Kesian udah pakai jas mahal-mahal lagi. Udah pakai dasi, ada yang beli jas mendadak karena lupa perjamuan suci, itu ada saudara. Lo saudara bilang, wah itu setan semua. Enggak, maksud saya ada setan yang juga bisa pakai jas. Jadi kalau jadi setan tuh nggak perlu pakai bertanduk. Setan sekarang udah tahu, udah pinter saudara, udah pinter. Betul, karena udah ditakuti dia, maka dia udah bisa sekarang berkamuflase. Jadi hati-hati.
Maka kalau orang punya kemampuan membedakan roh, saudara jadi tahu bahwa yang sedang saudara hadapi ini bukanlah orang benar atau bukan datang dari kebenaran. Kemampuan itu saudara yang sedang Tuhan pulihkan dari sorga untuk kita. Tapi Allah ingin kita juga harus punya respon. Harus ada kerjasama. Dari dunia ini, dari tempat ini, saya katakan kepada saudara, mari. Saudara milikilah roh Tuhan. Karena Allah sudah menjanjikannya dan akan dilepas bagi mereka yang tekun. Cuman satu, tekun. Kenapa tekun? Karena kan Yesus berkata ini 43 hari sebelum dia naik ke sorga. Dan ternyata dia mau naik, murid-murid gak nanyain lagi. Kecewa loh sebenarnya. Masa baru 7 minggu lalu saya ucapin, bisa lupa. 7 minggu itu belum 2 bulan saudara. 7 minggu belum setahun itu. Lupa. Yang ditanya malah yang wah-wah. Kapan dong nanti kerajaan kita akan dipulihkan. Yesus naik itu kecewa loh dia sebenarnya. Ternyata murid-muridku masih begini cara mikirnya. Tapi jangan kecewakan lagi ketika nanti dia datang kembali. Sebab ketika dia datang kembali, lalu saudara nggak didapati naik bersama-sama dengan Tuhan ke awan-awan, itu berarti nasib saudara sampai ke perapian yang menyala-nyala. Udah gitu aja. Nanti kalau saudara mau tahu, ada khotbah seri di sana. Sebab siapa yang tidak naik ke awan-awan, cuma satu tujuannya, neraka. Itu Alkitab yang bilang. Nanti kita kasih tahu, supaya saudara tahu. Supaya saudara kemudian menggeliat di dalam imanmu. Makanya apa yang Yesus bilang ini saudara menjadi PR besar gereja. Maka sekarang, nanti mulai besok, kita akan buat doa 10 malam. Ya, kecuali hari Minggu tentu, karena kita hari Minggu saja kan sudah ibadah, sudah sore. Kita akan berdoa. Tujuannya apa? Untuk menyegarkan kembali dan saya bisa katakan untuk memaksakan diri ini secara spiritual, secara rohani. Supaya kita mempunyai kelengkapan ini. Sebab dia turun itu sudah pasti. Karena malaikat Tuhan yang berkata, sebagaimana dia naik, nanti dia akan turun dengan cara yang sama. Berarti saudara, mau ditunggu nggak ditunggu, mau saudara sabar atau nggak sabar, dia pasti turun. Kapan turunnya nggak ada yang bisa tahu. Tapi jangan dulu mikir kapan dia turun, kalau saudara belum penuh Roh Kudus. Percuma nanti saudara tunggu-tunggu dia turun. Yang ada begitu dia turun, saudara yang nggak naik. Mau? Mau begitu? Begitu satu-satu naik, ya gue sendiri nih. Gitu. Mau saudara panggil, abun, gitu misalkan. Untung orangnya nggak ada kan. Ya. Abun, gandengin gue dong. Oh nggak bisa. Abun naik, ya abuna yang tidak naik. Gimana itu? Ya. Saudara mau untuk merespon perkataan Yesus? Murid-murid dulu perlu waktu. Makanya mereka kemudian datang ke Yerusalem. Baru ketika Yesus bilang, Roh Kudus harus memenuhi engkau dulu. Baru mereka ingat, oh iya Yesus sudah pernah ngomong ini 7 minggu yang lalu. Maka kalau saudara baca, nanti kita baca ya di dalam khotbah doa 10 malam. Gitu. Mereka datang ke Yerusalem. Mereka berdoa di situ siang malam saudara. Dan akhirnya Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun, hidup mereka menjadi berbeda. Dan ketika mereka mati pun, mereka betul-betul mati sebagai pejuang iman. Dan nanti pun mereka juga ada bersama dengan Tuhan di awan-awan. Pertanyaannya, kira-kira kuota dari Jemaat Lusufan masih ada? Masih ada? Siapa yang mau? Saya buka pendaftaran sampai hari ini. Tapi saudara daftar bukan dengan tulis nama. Saudara daftar dengan duduk di kaki Tuhan di tempat kursimu selama 10 malam. Mau? Yang gak mau kalau gak terangkat jangan salahin siapa-siapa. Ya. Karena memang Alkitab berkata begitu. Jadi saya gak nakut-nakutin. Tapi kalau saudara takut itu bagus. Kan gitu. Hanya itu.
maka dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Saudara rasa sendiri, saudara tinggal panggil nama Tuhan, dia hadir. Tapi kenapa kemudian saudara rasa hadirat Tuhan jauh? Karena saudara nggak panggil dia. Saudara nggak bersekutu dengan Tuhan. Tapi saudara harap Tuhan bela saudara. Ya mana mungkin. Sementara dia naik ke sorga, dia tetap mengharapkan respon dari jemaat. Respon dari anak Tuhan. Karena dia bekerja dari sorga. Maka dia inginkan kita juga bekerja. Apa yang kita kerjakan? Iman kita. Pekerjaan iman itu apa, saudara? Kita melayani Tuhan. Cuman itu toh. Bagaimana melayani Tuhan? Kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan mimbar. Tapi satu waktu kita juga bisa mengambil bagian dengan berdoa. Melayani Tuhan. Seperti Maria. Mengambil bagian yang terbaik. Haleluya. Jadi itu kenaikan Yesus buat kita. Kita nggak sendiri karena ada Roh Tuhan. Maka jangan saudara yang bertindak menyendiri. Jangan sampai nanti gereja atau bergereja hanya jadi aktivitas tambahan. Jangan sampai bergereja itu hanya karena saudara sudah merasa jadi orang Kristen dan itu kewajiban. Tidak boleh. Iman harus dibangun bukan karena saya harus punya agama. Iman dibangun bukan karena saya harus punya Tuhan. Iman dibangun supaya ada persekutuan antara Tuhan dengan kita. Itu lain ceritanya. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Dia yang sudah bekerja dengan luar biasa. Dari mulai turun ke tempat yang paling hina. Dan betul-betul dihinakan, matinya juga sebagai orang hina. Yang menyaksikan naiknya ke sorga juga hanya 500 orang. Padahal orang Yahudi berapa pada waktu itu? Udah ratusan ribu bahkan. Udah jutaan orang, cuma 500. Itu pun ternyata banyak dari kalangan non-Yahudi yang datang. Kemana orang-orang yang disebut dengan bangsa pilihannya? Cuma 500. Cuma 500 yang lihat dia naik ke sorga. Tapi Yesus tidak pernah patah hati, tidak pernah patah semangat dia. Dia tetap bekerja di sorga supaya nanti ketika dia datang kembali Alkitab berkata yang akan ikut naik di atas awan-awan ribuan jumlahnya. Itu kitab Yudas sebutkan. Ribuan saleh-salehnya. Dia naik ke sorga, taruhlah hanya 500. Tapi nanti dia datang kembali. Ribuan orang akan turut menyaksikan, bukan hanya menyaksikan, turut ada di dalam kemeriahan awan-awan permai sebelum turun bareng-bareng. Kiranya dari jumlah ribuan itu ada semua dari jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan cuma 1, 2, semua. Itu yang selalu saya doakan. Maka saudara kerjasama, buatlah dirimu juga disayang Tuhan. Buatlah dirimu diterima Tuhan. Setiap doa malam ini hadir, saudara. Karena Roh Kuduslah keperluan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Bagi Dia segala pujian. Menjadi puncak dari kehormatan kita. Saat ketika Dia juga akan memuliakan kita di awan-awan permai. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
waktu Yesus disalib, Alkitab berkata, dia telah menerima satu kemuliaan, nama di atas segala nama. Dia menjadi puncak dari kesenangan Allah, walaupun harus dengan kematian. Tapi nanti ketika dia datang kembali, yang akan memperoleh kemuliaan bukan cuma dia Yesus, tapi kita juga akan memperolehnya. Maka bagaimana caranya? Apakah Tuhan langsung memberikan kepada kita seperti kita menerima paket dari Tuhan? Jemaat harus bertekun di dalam doanya. Jemaat harus bertekun di dalam imannya. Ketekunan itu yang menentukan kelayakan kita, saudara. Apakah kita dapat menjemput Tuhan di awan-awan permai nantinya? Ketekunan kita akan menentukan apakah kita layak menjadi sempurna tuaian Allah. Yesus naik karena dia akan mengerjakan pemulihan ini kepada kita. Dia berikan kuasa dan bahkan dia berikan karunia-karunia rohnya bagi kita. Pesan Alkitab kepada kita cuma satu: tekun mendapatkan, tekun memilikinya. Amin. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Datangi Tuhan dengan hatimu. Yalah malam-malam. Yalah malam-malam. Haleluya. 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 Yalah malam-malam. Haleluya. 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 Yalah malam-malam. Yalah haleluya. Haleluya. Yalah malam-malam. Haleluya.
berdoa tuh, berdoa saudara. Nyatakanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi dari awal, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Waktu Yesus naik ke sorga, mungkin dia belum mendapati satu jawaban yang menyenangkannya. Murid-murid hanya sibuk mengurusi apa yang mereka mau, yang mereka pikirkan. Murid-murid belum mengurusi kerajaan Allah, saudara. Tapi sekarang dengan beradanya Yesus di sorga, dan dia sedang pulihkan pekerjaan rohnya atas kita, gereja Tuhan. Mari kita mulai pikirkan kerajaan Allah. Kita pikirkan hidup kita. Kita pikirkan bahkan takdir kita. Engkau yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan bertahun-tahun, tambahkan lagi pergumulanmu, tambahkan ketekunanmu, supaya pengalaman rohnya menjadi bagian atas kekristenan saudara. Haleluya. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan, isi aku senantiasa dengan roh-Mu. Hanya roh Tuhan yang membuat kita sempurna. Hanya roh Tuhan yang bisa membuat kita terangkat ke awan-awan. Hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya. Dialah malam-malam.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. 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 Ya lama-lama. Ya lama-lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lengkapi umat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Dan kini ku tahu akan kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih
bagaikan raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Alangkah indahnya kalau kami dapat bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami tidak punya kemampuan untuk mendekati hadirat Tuhan, kecuali kami bersekutu dan roh Tuhan menguasai hidup kami. Kami akan terbang ke hadirat-Mu ya Tuhan di dalam persekutuan yang intim dan indah itu. Tuhan tolong kami supaya jemaat Tuhan punya pengalaman ini. Lebih hari ditambahkan, lebih hari ditambahkan. Karena untuk itulah Engkau naik ke surga. Sambil juga Engkau bekerja, memulihkan gereja-Mu dengan pengalaman-pengalaman Roh Kudus. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini juga punya pengalaman itu. Semakin hari ditambahkan dan semakin kuat. Kami ingin sempurna. Kami ingin duduk bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami ingin mendapat penghiburan di tempat-Mu yang abadi ya Tuhan. Tuhan gerakkan jemaat-Mu selama jam-jam dan hari-hari doa ini. Kami duduk di kaki Tuhan karena kebutuhan kami hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk ibadah sore ini. Kiranya momen ini akan membakar kami, menyemangati rohani kami, agar ke depan hidup kami menjadi lebih bersemangat, bahkan lebih menyala, memperlihatkan kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati ya Tuhan usaha-usaha mereka, berkatilah keseharian mereka. Setiap tetes keringat mereka adalah perjuangan mereka. Tuhan hargai dengan upah-upah yang layak. Setiap kali mereka berkorban, setiap kali mereka juga berkontribusi untuk gereja, untuk Engkau, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kiranya roh Tuhan bersama dengan kami, menggerakkan roh kami, agar di hari-hari esok kami tetap bersekutu dengan Tuhan untuk mengembalikan kekuatan Allah ini menjadi bagian yang paling besar di dalam hidup kami, di dalam kekristenan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jagai perjalanan kami jauh maupun dekat, berkendara maupun berjalan kaki, supaya kami tiba di rumah dengan selamat, sukacita karena Tuhan. Kami dihindarkan dari segala yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Tuhan bersama kita berkata,